Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk mempelajari materi hukum pidana. Materi kali ini khusus mengenai konsep dasar pertanggungjawaban pidana. Materi ini penting karena tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana itu mampu atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana harus atau dapat diberikan sanksi pidana. Nah, nanti akan kita bahas siapakah mereka atau apakah syarat-syarat seseorang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Ini adalah asas mendasar dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Belanda, kita menyebutnya dengan Geen zonder schuld, kemudian di bahasa Jerman, Keine Straf ohne Schuld, kemudian ini ada bahasa Latin, Actus non facitreum nisi mens citrea. Nah, ketiga istilah ini mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa tidak ada seorang pun dapat dikenai pidana apabila tidak ada kesalahan. Nah, ini straf ini adalah pidana atau sanksi. Sama ya dengan bahasa Jerman. Nah, adanya kesalahan ini tidak kasat mata. Jadi kesalahan ini ada di dalam unsur batin manusia atau di alam pikiran. Kalau dalam bahasa common law disebut guilty mind. Dalam bahasa Latin kita menyebutnya dengan mens rea. Jadi mens rea ini adanya di alam batin. Kalau di alam lahir itu kita sebutnya actus reus. Actus reus ini adalah tindakan nyata atau tindak pidananya itu, tindakan nyatanya itu bisa disebut dengan actus reus. Tetapi unsur kesalahan yang ada di dalam batin manusia seperti kesengajaan, maksud, kelalaian, dan lain sebagainya itu ada di alam batin atau kita sebut dengan mens rea. Perbedaan mendasar antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kalau tindak pidana, dasarnya adalah asas legalitas. Asas legalitas kita sudah bahas di materi asas-asas dalam hukum pidana. Asas legalitas ini mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum. Tidak seorang pun dapat dihukum atas perbuatannya kecuali telah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Jadi misalkan pencurian, kalau misalkan belum diatur, belum dibuat aturan mengenai pencurian, maka orang yang mencuri itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Itu maksudnya asas legalitas. Kemudian kalau dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Jadi kalau misalkan kesalahan itu sudah terbukti, maka seseorang itu wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kalau unsur kesalahan ini tidak terbukti, maka seseorang tersebut akan dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Nah, akan kita bahas selanjutnya mengenai kesalahan. Nah, ini untuk dasar adanya tanggung jawab ya. Kapan seseorang itu harus bertanggung jawab kalau ada keadaan psikis tertentu. Keadaan psikis tertentu ini maksudnya ada seseorang yang dalam keadaan psikis tertentu itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Misalkan seseorang itu terganggu jiwanya. Nah, ini terganggu jiwanya. Ini dilepaskan dari tanggung jawab. Kemudian hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan. Kadang-kadang keadaan psikis dengan perbuatan itu tidak bisa dihubungkan. Contoh, seseorang melakukan perbuatan padahal kondisi psikisnya sebenarnya dia tidak mau melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi orang ini melakukan itu karena terpaksa, misalkan karena ada ancaman dari orang lain. Ini yang kedua. Kemudian dapat dicela karena perbuatannya. Jadi seseorang yang
dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatannya itu dapat dicela. Misalkan seseorang yang melakukan pencurian, contoh, seseorang yang melakukan pencurian. Tidak semua orang yang melakukan pencurian itu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Nah, pencurian ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kalau pencurian itu dapat dicela oleh masyarakat. Misalkan seseorang itu mencuri untuk memperkaya diri sendiri, bukan karena terpaksa. Karena ada beberapa orang yang mencuri itu karena amat sangat terpaksa. Misalkan karena, dia di-PHK, kemudian tidak bisa makan, lapar, karena, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah ini apabila dia mencuri, hati nurani, masyarakat tidak akan mencela karena dia melakukan itu karena terpaksa. Syarat pertanggungjawaban pidana ada 2, syarat eksternal adalah melakukan tindak pidana. Nah ini yang kita maksud actus reus tadi. Kemudian yang kedua, syarat internal adalah memiliki kesalahan. Nah ini yang kita sebut mens rea, ada di alam batin, yaitu kesengajaan, maksud, itu dan niat dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi, syarat pertanggungjawaban pidana ini harus ada actus reus dan harus ada mens rea. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi untuk dapat dipidana seseorang itu harus ada dua-duanya, harus ada actus reus dan harus ada mens rea. Nah, ini menurut Ruslan Saleh yang mengikuti pendapat Mulyatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Jadi kalau melihat definisi ini, maka pertanggungjawaban pidana sebenarnya adalah kesalahan itu sendiri. Sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah yang pertama, mampu bertanggung jawab. Yang kedua, mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Nah, maksudnya yang kedua ini adalah bahwa kesalahan itu bukan hanya bentuk kesengajaan, tetapi termasuk kesalahan itu adalah kealpaan, ya. Jadi, saya ulangi, kesalahan itu dibagi menjadi 2, kesengajaan dan kealpaan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Di bawah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mampu bertanggung jawab. Ini menurut Prof. Mulyatno bahwa penjatuhan pidana itu harus dilakukan dahulu pembuktian. Pembuktian apakah ada perbuatan pidana. Karena ada perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan pidana, tetapi mirip dengan perbuatan pidana. Misalkan antara uang prestasi dengan penipuan. Kalau uang prestasi itu kita masukkan ke ranah perdata, kemudian penipuan kita masukkan ke ranah pidana. Nah, apabila perbuatan itu sudah masuk dalam unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah diatur di dalam aturan pidana, kemudian dicari apakah seseorang ketika melakukan perbuatan pidana itu ada unsur kesalahan, ada kesengajaan atau ada kelalaian. Nah, setelah ditemukan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana, kemudian terdapat pula kesalahan di dalamnya, maka bisa ditentukan bahwa orang itu telah melakukan tindakan yang melawan hukum atau sifat melawan hukum. Nah, sampai di sini kemudian orang tersebut harus dikenakan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Mulyatno, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada yang pertama faktor akal. Faktor akal di sini dimaksudkan bahwa seseorang itu harus bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi akalnya itu bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Karena ada seseorang yang belum sempurna akalnya, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Misalkan orang yang gila misalkan, terganggu jiwanya, atau anak-anak. Jadi dia anak-anak di bawah umur ya, di bawah umur tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Maka yang demikian tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian faktor perasaan atau kehendak.
Nah, yang kedua ini, faktor pasangan dan kehendak ini ada unsur, keinsafan, insaf, dan dia mengetahui, dari keinsafannya dia itu mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak baik, atau perbuatan yang melawan hukum, atau perbuatan yang, buruk, gitu. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan kehendak untuk berbuat. Nah, yang ketiga ini dimaksudkan bahwa ada seseorang yang tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya karena dia melakukan itu karena dorongan dari luar. Jadi ada kehendak dari luar yang menyebabkan dia melakukan perbuatan pidana. Sekarang kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan menurut Memory Van Lichting itu ada dua unsur, yaitu willens and wetens, yaitu menghendaki dan mengetahui. Di dalam kesengajaan ini ada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Apabila kelalaian itu tidak ada unsur kehendaknya. Dia tidak berkehendak untuk melakukan itu, tetapi akibatnya itu bisa dibayangkan. Akibatnya bisa dibayangkan. Misalkan begini, dia tidak bermaksud untuk menabrak seseorang, tapi karena kelalaiannya, karena kecerobohannya, karena dia tidak hati-hati, maka dia bisa mencelakakan orang lain, gitu. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, teori kesengajaan ada dua, teori kehendak atau wills theory, ini dari von Hippel, kemudian teori pengetahuan membayangkan itu dari Frank. Teori kehendak ini bahwa seseorang itu sudah membayangkan bahwa dia menghendaki untuk melakukan atau memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Misalkan pencurian, itu ada unsur mengambil, kemudian ada unsur, dengan maksud memiliki, dengan secara melawan hukum. Nah, itu. Dan seterusnya. Jadi, untuk pasal pencurian ya. Kemudian, teori pengetahuan atau membayangkan bahwa seseorang itu, eee, hanya bisa membayangkan akibatnya, akibatnya saja. Misalkan, eee, dia ingin menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu dia membayangkan bahwa ada orang mati. Nah, perbuatannya itu mengikuti, gitu. Macam-macam kesengajaan ini nanti akan kita bahas tersendiri ya. Jadi macam-macam kesengajaan itu, sebenarnya ada beberapa, tapi ini saya sebutkan ada 3, sengaja sebagai maksud. Misalkan dia memang bermaksud untuk membunuh seseorang, untuk mencuri, melakukan penggelapan dan sebagainya. Kemudian sengaja sebagai kesadaran kepastian. Kemudian yang ketiga, sengaja sebagai kesadaran kemungkinan. Kemudian kealpaan. Kealpaan ini bisa kita katakan juga sembrono, teledor, kurang menduga, kurang berhati-hati. Kalau di dalam bahasa KUHP itu dikatakan karena kealpaannya, karena kelalaiannya, kemudian seharusnya dapat diduga. Nah, ini berarti ada unsur kealpaan di situ. Nah, kealpaan ini tidak ada kehendak. Jadi willens-nya, kalau tadi kesengajaan itu ada willens and wetens, tetapi kalau kealpaan itu menghilangkan unsur kehendaknya. Dia tidak berkehendak untuk itu, tetapi ada akibat. Akibat yang dilarang oleh undang-undang itu terjadi karena kealpaan dia. Tidak ada alasan penghapus pidana. Nah, ini juga sebenarnya ada materi sendiri. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Tidak ada alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana ini ada dua. Yang pertama adalah alasan pembenar, nanti yang kedua adalah alasan pemaaf. Nah, alasan pembenar ini ada tindak pidana yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah. Alasan pembenar. Alasan pembenar contohnya adalah menjalankan perintah jabatan yang sah, kemudian yang kedua menjalankan perintah undang-undang. Nah, ini akan kita bahas tersendiri. Kemudian untuk alasan pemaaf, ini adalah tidak sempurna akal, ya, orang gila, idiot,
debil, embisil, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak, kemudian notwear, kemudian ada notwear excess, kemudian ada nutustan, ini ada keadaan darurat, ada yang, melakukan itu dalam keadaan terpaksa, kemudian menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Nah, saya kira untuk pertanggungjawaban pidana ini hanya pengantarnya saja, akan kita sambung di materi yang lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Saya akhiri, terima kasih atas, atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.